Jadi tidak ada artinya mulanya, supaya ada artinya niatlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, perlu juga kita merenung dan sadar bahwa alam kubur atau alam barzah itu gelap hadirin. Nggak percaya silakan dicoba dulu. Ada yang pernah? Saya kalau untuk mencoba tuh begini, nyuruh kepada tukang yang membuat peti. Saya ceramahkan, Bu. Nah, Pak Tukang, ente yang tukang membuat peti. Ini kalau bisa seperti saya menyampaikan, saya amalkan dulu. Tapi ente supaya sadar, ingat dengan meninggal, dan kamu juga akan masuk ke peti. Sebelum kamu masuk peti udah jadi. Orang yang sudah meninggal belum masuk, kamu masuk dulu, aku tutup. Ya iya. Inilah jangan kaburo maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi kamu ngomong dan mengerjakan tapi tidak dikerjakan, menyuruh kerja tapi nggak kerja. Nah, ini hadirin pembuktiannya. Mulanya saya di mana-mana ngomong tuh begitu, apa adanya, belak-belakan aja. Karena apa? Nanti saya yang berat nantinya. Romi, hanya kan satu saya yang, kalau yang namanya untuk kayak peti, jelas itu udah gelap. Nah, gelapnya kalau ditutup aja udah gelap. Gampang, Bu, untuk mempelajarinya, Bu. Saya dulu waktu kamar di atas itu belum dipakai, Bu. Saya sering tidur situ sendirian. Saya tutup, matikan lampu, saya menghadap ke barat, tempelkan hidungnya ke dinding. Merem saya. Belajar mati. Belajar mati. Sampai seperempat jam gak bernapas. Saya melatih diri dulu, Bu. Nah, rupanya apa, Bu? Sambil merem begitu, rohani kita tuh lain, Bu, hati tuh. Oh, gelap terang tuh ada di situ. Kalau kita banyak berzikir kepada Allah, terang. Begitu loh, Pak. Nah, contoh kalau yang udah tidur juga. Kalau tidur kita habis ambil air wudhu, kita sambil membaca-baca, lain dengan yang begitu tidur kayak kerbau, blak langsung begitu. Bener loh, Pak. Dicobalah, tindakan dulu. Supaya yang namanya apa yang saya omongkan tuh, oh bener juga ya, kan begitu. Oke, hadirin yang berbahagia. Di samping itu juga bahwa yang namanya alam barzah atau kubur itu gelap, sempit ya, Bu, panas. Tapi jangan khawatir kalau orang yang iman kepada Allah, percaya kepada Allah, ada pendampingnya soalnya. Gelap bisa diterangkan, sempit bisa diluaskan, panas bisa dinginkan. Nah, modalnya apa hadirin? Banyak. Yang namanya untuk yang sebagai lampu penerang kuburan kita ini supaya jangan gelap, jangan sempit, jangan panas, dan supaya masih enak, damai, nyaman, ada kesenangan dan juga menjadi terang kuburannya ini, maka banyak ragamnya. Pertama tuh yang perlu diamalkan, selalu atau sering membaca Al-Quran. Mulanya ibu membaca, kalau hafal khatam Quran kan ada kan, Bu? Allahumma jalil Quran korina fi kobrina, kan begitu kan, Bu? Atau unsun fi kobrina. Ya Allah, jadikannya Al-Quran itu sebagai pendamping atau teman di kuburan. Itu, Bu, akan itu menemani. Mulanya ada surat yang namanya Tabarok. Tabarok itu adalah untuk teman kita di kuburan, hadirin. Mulanya kita hafalkan walaupun satu ayat. Hafalkan, Bu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
ayyukum ahsanu amala. Nah ya Bu ya, ahsanu amala itu juga sebaik amal, itu dicoba dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai kalau memang sampai 30 ya, sampai alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafa. Panjang, jangan tafawut, jangan nantinya salah. Ini banyak tafawut, jadi wutnya panjang. Mulanya panjang kan, tafawut, nah gitu. Farji'il basra hal tara min futur. Nah ini Pak, tahu mulanya di situ. Kalau memang 30 nggak hafal, ya 1 ayat 2 ayat. Kalau yang namanya semua ayat yang dibaca ini hadirin yang akan jadi pendamping kita. Nah itu juga termasuk sodako kita. Dan sodako sirri itu bukan hanya begini hadirin. Kita membaca sirri, contoh ya Bu, amalan ini Bu. Ibu mau nyebrang, bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak kira-kira yang dengar Bu? Nah kan, kalau ikhlas insya Allah itu yang akan manin. Oke, ibu mau makan, baca bismillah dalam hati, mulut gunakan. Nah dalam hati baru alhamdulillah saya tadi udah membaca bismillah. Kan begitu loh Bu, bersyukur kan Bu ya. Hati sama mulutnya di ngomong gitu loh. Apa gunanya diberi bibir yang gratis itu loh Bu? Yang gratis kok tinggal digunakan, nggak mau. Oke Bu, membaca Al-Quran. Nah untuk membaca Al-Quran itu Bu, jangan hanya sekedar membacanya saja. Belajar Bu, diartikan. Kan sudah ada terjemah. Ya Bu, kalau memang kurang ngerti lagi Bu, ada sekarang yang namanya Al-Quran, tiap lafaz itu ada artinya. Itu Bu, mulanya saya tanya, mahal mana lepis dengan Al-Quran? Ya Bu, rupanya mahal lepis ya Bu. Al-Quran, mahal Al-Quran karena Al-Quran gak mau dibeli, padahal Al-Quran yang ada artinya kan 5,5 juta itu bagus juga itu Al-Quran. Tapi daripada itu males Nah sambil nganggur, kan ada gitu Bu ya. Nah kalau memang tidak ya yang kecil-kecil lah gak apa-apa. Gambar lain hadirin, ambil artinya piye yo ini. Nah dengan adanya begitu, rupanya la raiba fi hudalil muttaqin, bahwa Al-Quran tidak diragu dan juga menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, alladzina yunfikuna. Nah di situ orang yang percaya dengan alam yang gaib. Apa alam yang gaib yo? Rupanya hati kita ini gaib Bu ya. Pernah melihat tuh hati sendiri Bu? Iya, mulanya betul. Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan. Manusia itu yang tidak dilihat gantengnya, kayaknya, miskinnya tidak dilihat. Yang dilihat ya tidak berbentuk badannya, gendut kerempengnya tidak. Tapi yang dilihat itu amal perbuatan. Dan juga yang namanya qulubikum, hatinya. Kalau hatinya bagus, amal perbuatannya insya Allah bagus hatinya. Ini, jadi Al-Quran dulu Bu dibacakan. Karena apa? Karena banyak membaca Al-Quran berarti kita itu berusaha membuat lampu penerang di alam kubur. Nah, selain membaca Al-Quran kita juga apa yang kira-kira yang mudah, membaca tahlil hadirin. La ilaha illallah silakan dibaca. Ya, apalagi kalau habis sholat subuh ya Bu, biasakan baca la ilaha illallah
minimal 100 kali. Apa sebabnya, Bu? Kalau ibu membaca subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, maka dosa ibu bapak akan diampunin oleh Allah. Walaupun dosa kita, kesalahan kita ini lebih banyak daripada buminya air laut. Mulanya kita hendaklah banyak-banyak membacanya dengan baik. Jadi kita jangan sayang-sayang untuk membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan disebutkan lagi nih, Bu, subhanallahil azim wa bihamdi ghurisat lahu bi'anna fil jannah. Kalau ibu membaca subhanallah, ini berarti ibu menanam kurma di surga, hadirin. Masya Allah. Kalau memang 100 kali, waduh banyak sekali. Jadi ini hadisnya cukup banyak, hadirin, tentang yang nama itu kalau memang kita mau mengamalkannya. Kan disebutkannya kan, hadirin, man sabba'a fi duburi sholatil ghadat, atau ghadat boleh, mi'at tasbihah wa halala mi'at tahlila ghufira lahu dzunubuh walau kanat misal jabadil bahr. Tuh hadirin, ini hadisnya adalah sahih, hadirin. Rawahu An-Nasa'i, hadis sahih Jami' Shaghir halaman 608. Kalau barang siapa yang habis sholat subuh di pagi hari membaca subhanallah wa bihamdi la ilaha illallah 100 kali, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ini juga ampunan. Kalau sudah diampuni oleh Allah, insya Allah di kuburnya itu marrobuka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Marrobuka subhanallah wa bihamdi. Bukan hanya itu saja, Bu, kalimat-kalimat thayyibah yang kita amalkan itu ada manfaatnya. Kalimat thayyibah kan, Pak, banyak. Subhanallah kalimat thayyibah ya, Bu. Alhamdulillah kalimat thayyibah. Allahu akbar kalimat thayyibah. La haula wala quwata illa billah kalimat thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim kalimat thayyibah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim kalimat thayyibah. Hanya ada mempunyai nama masing-masing selain kalimat thayyibah. Subhanallah namanya kalimat tasbih. Mulanya kita zikir pakai tasbih itu dari kalimat tasbih itu, hadirin, sabbaha yusabbihu tasbihan. Nah itu. Terus lagi yang namanya hamdalah, alhamdulillah. Allahu akbar kalimat takbir, namanya Masjid Al-Akbar, itu masjid takbir yang paling besar. Terusnya lagi la ilaha illallah, yang banyak namanya tuh kalimat la ilaha illallah rupanya, Pak. Kalimat la ilaha illallah tuh kalimat nafi dengan isbat, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua kalimat thayyibah, yang kedua, dan yang ketiga kalimat tauhid, hadirin. Dan juga yang namanya kalimat tauhid terus juga mengesahkan, karena mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini antara kan kalimat tahlil, karena halala yuhallilu tahlilan itu diambil daripada la ilaha illallah. Halala itu singkatannya, tapi hadisnya wa man halala, barang siapa yang membaca tahlil la ilaha illallah mi'a marrah, 100 kali. Berarti la ilaha illallah 100 kali tadi, Pak. Ini antara lain. Di samping itu juga ya, kita juga bisa mengganti yang lain dengan sodakoh. Sodakoh sirri tutfi'u harral kubur. Yang namanya sodakoh sirri ini adalah bisa mematikan yang namanya panasnya kuburan. Nah, panas kuburan, hadirin, tapi bisa didinginkan dengan sodakoh. Ya, sodakoh tadi kalimat thayyibah kita baca, sodakoh yang tidak berupa harta benda.
Kalau berharta benda ini juga mulai tadi diniatkan supaya ada manfaatnya. Oke. Hadirin yang berbahagia, dalam suatu riwayat yang lain hadirin mengatakan, ya, yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq bahwa ada yang namanya untuk menghilangkan kegelapan atau penerang daripada amal-amal kita hadirin. Ngomongnya bagaimana? Kata Rasulullah menyampaikan bersabda, az-zulumatu khamsun wasyuruju laha khamsun. Ada 5 kegelapan dan 5 kegelapan itu ada penerangnya. Penerangnya adalah 5. Yang pertama saya sampaikan dulu adalah al-qabru dzulmatun. Kuburan itu adalah gelap. Tapi bagi orang yang mukmin gak usah takut, tidak akan gelap. Siapa yang tidak akan gelap? Rupanya wasyuruj adalahu yang namanya wasyuruj wasirajulaha dan juga untuk penerangnya. Karena al-qabru berarti al-qabru dzulmatun, kuburan itu adalah gelap, wasirajulahu sedangkan penerang daripada kuburan itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gampang gak Bu? Gampang kan? Mulai dilatih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan Muhammadar Bu. Kalau anna Muhammadan, wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Muhammadar Rasulullah. Kalau anna, tapi kalau Muhammadur Rasulullah. Nah, gitu Bu ya. Terusnya lagi, bahwa kuburan ini gelap, alam barzakh itu gelap, maka untuk penerangnya, untuk supaya jangan gelap, supaya jangan sempit, ya Bu, supaya jangan panas, bacalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang kedua hadirin, hubbud dunya zulmah. Cinta sama dunia itu gelap. Buktinya orang kalau senang cinta tak peduli kakak adik, dibantainya semuanya. Jangankan begitu ibu bapaknya dibantai. Betul gak Bu? Zaman sekarang karena apa? Karena nggak punya iman. Mulanya kalau yang namanya hubbud dunya zulmah wasirajulaha at-taqwa. Untuk penerangnya, untuk menghilangkan kesempitan daripada dunia. Kalau orang udah senang cinta sama dunia, sempit hadirin untuk ibadah. Bener gak Bu? Karena apa? Melek mata duit, melek mata duit tak peduli. Allahu Akbar di masjid, hari Jumat ditinggalkan. Udahlah, Jumat pertama tinggalkan, kedua tinggalkan, 3 kali tinggalkan, 4 kali bubaran. Ya kan Pak? Karena hubbud dunia. Mulanya ya hubbud dunia ini jangan terlalu. Semua manusia juga perlu dunia. Mulanya disebutkan hadirin, janganlah yang namanya hubbud dunia, karena hubbud dunia ini yang dimakan pun hanya satu begai gini aja ya Bu ya, tidak banyak-banyak antara lain. Dan juga tidak dibawa mati soalnya. Nah, ditinggalkan. Kita ngoyok-ngoyok dunia, tahu-tahu meninggal dunia, tinggalkan. Yang untuk siapa Bu? Kalau memang anaknya ngerti agama sih, insya Allah bahagia orang tuanya. Tapi alhamdulillah bapakku meninggal, alhamdulillah mamaku meninggal, warisannya banyak, cakar-cakaran, bunuh-bunuhan. Na'udzubillah min dzalik. Oke hadirin yang berbahagia, yang ketiga yaitu az-zanbu dzulmatun, bahwa yang namanya dosa itu gelap. Waktu berbuatnya enak, tapi nggak enaknya ketiga rendeng. Tahu ketiga rendeng Bu? Dari musim kemarau sampai musim tanam padi. Ketiga rendeng. Ketiga itu musim kemarau, rendeng itu musim hujan. Menanam, kalau orang Jawa itu menanam padi itu pada waktu rendeng. Nah di situ dosa itu adalah gelap. Wasiraj lahu at-taubah. Yang namanya penerang daripada dosa itu taubat. Mulanya badiru tubu ilallah qabla an tamutu. Bersegeralah kamu bertobat kepada Allah
sebelum meninggal dunia. Caranya gimana? Ya ambil air wudhu dulu, baru mengerjakan sholat sunat taubat. Tapi habis sholat sunat taubat baca alladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu antara lain itu dibaca itu hadirin. Karena apa? Membuat dosa itu karena kita buat zalim terhadap diri sendiri. Zalim itu menganiaya hadirin, menganiaya diri sendiri. Terus lagi wal akhirati dzulmah. Yang namanya al akhiratu, akhirat itu adalah gelap hadirin. Nah dari sini aja buktinya apa gelapnya. Waktu manusia di padang mahsyar, dari sini orang suami istri nggak nampak suaminya di sini, tak nampak istrinya di situ. Karena apa? Karena ini Pak. Tapi kalau yang namanya orang ini hadirin mempunyai bekal, insya Allah tidak menjadi gelap. Apa kira-kiranya? Wasirajulaha amalus sholih, al amalu as-sholihu. Jadi penerangnya supaya tidak sempitnya, supaya padangnya terangnya itu adalah dengan amal yang soleh. Ini supaya ini suaminya ada mas. Nah di alam waktu di dunia ini hadirin, mulanya saya sampaikan kepada ibu bapak, kalau ibu bapaknya mau pergi ke masjid ya bu ya, mau ngisi apa bu, seperti ya bu, mas mau Jumatan, iya mas saya titip. Nah itu saya titip, tolong ya ini doain dulu mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija infaqon min amwali li nafsi wal jauzati, atau kalau wal jauzi boleh, kalau jauzati istri, wa auladi wa banati wa khabarti lillahi ta'ala. Nah bawa mas sana, insya Allah kena semua itu hadirin. Ini antara lain, mulanya niat itu penting. Kan innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal sempurnanya diterima atau tidaknya itu karena faktor yang namanya niat. Ini amal soleh kumpul waktu masih hidup. Yang terakhir, gak usah banyak-banyak ya bu ya, yaitu wasiratu dzulmatun. Yang namanya jembatan Siratul Mustaqim itu gelap hadirin. Wasirajulahu, penerang supaya jangan gelap, al yakin, harus ada keyakinan. Allah menciptakan yang namanya Siratul Mustaqim katanya dari rambut ya Pak, rambut yang dibelah jadi 7 dan tajam. Nah ini harus yakin percaya. Contoh yang mudah, kita percaya bahwa yang gaib itu Allah. Nah kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu al-khaliq, kita itu makhluk. Kalau memang secara bodoh-bodohannya ya Pak ya, mempercayai Allah Subhanahu wa taala, mustahil saya ini ada di dunia tanpa ada yang membuat. Oke, kalau memang bapak kita, kok bapak saya dengan saya kok beda hidungnya? Betul Bu. Kok bapak saya pendek, kok saya tinggi? Kok bapak saya kok celeng, saya putih? Nah, ya kan Bu, antara lain ini. Berarti kan bukan bapak kita, mama kita. Ini antara lain. Terus lagi kita sholat, kalau semuanya Allahu Akbar, bahwa kalau Allah tidak di depan kita pasti tidak khusyuk Bu. Allahu Akbar. Oh tempeku gosong nggak ya? Allahu Akbar. Oh rumahku belum kunci ya. Nah, tapi kalau Allahu Akbar, karena Allah ini kita harus mempunyai ihsan. Allah ini ada depan kita. Pasti membaca Allahu Akbar kabiro. Nah, ya kan Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang dibaca tuh nama Allah semua Bu, nama Allah. Sami Allah, kan ada Allahnya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Allah lagi subhanallah, subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini kan Bu. At-tahiyat juga. At-tahiyatu
mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ada lillahi lagi. Nama Allah semua. Ini antara lain hadirin berbahagia. Jadi mumpung masih ada hayat di kandung badan, yang 5 ini karena bahwa supaya kita terang di dalam kuburannya, banyak-banyaklah yang namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kalau kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar, supaya padang mahsyarnya ini jangan gelap, maka kita banyaklah amal yang soleh. Dan kalau kita ini merasa dirinya banyak salahnya, maka sholatlah sholat sunat taubat. Setelah usolli sunat taubat, kalau bisa setiap hari, Bu. Saya setiap hari, Bu, mengadakan sholat sunat taubat. Ya, habis sholat sunat maghrib, habis sholat sunat kan, Bu, sholat sunat maghrib baru sholat sunat taubat. Usolli sunat taubat rakaataini mustaqbilal qiblat ta'ala. Sengaja saya mengerjakan sholat sunat taubat 2 rakaat menghadap Allahu Akbar, baru Allah Akbar kabir, baca bismillah. Habis bismillah baca qul ya ayyuhal kafirun, ya, Bu. Hafalkan, Bu, 6 ayat kan? Rakaat kedua habis Fatihah baca qul huwallah. Supaya dapatnya ini satu Al-Qur'an 3 kali, enggak apa-apa, Bu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca lagi qul huwallahu ahad, Allahu samad. Oke, enggak apa-apa, Bu. Ini. Karena apa? Kan disuruh yang mudah. Terus lagi sampai tahiyat baca istighfar. Ya, mau istighfarnya yang panjang atau pendek silakan. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin kabir wa atubu ilaih boleh. Astagfirullahaladzim li wa liwalidayya wa atubu ilaih silakan. Astagfirullahaladzim ya silakan. Tapi kalau astagfirullahaladzim baratnya pribadi, Bu. Mama bapaknya kasihan loh di sana. Astagfirullahaladzim li wa liwalidayya. Kan begitu tambah. Kasihan mama bapak ini yang banyak jasanya kepada kita. Kita tidak akan nikah tanpa dinikahkan bapaknya, kan, Bu? Betul nggak, Bu? Kayak kita tidak akan bisa duduk di masjid tanpa perjuangan orang tua, Bu. Karena dapat hidayah. Banyak orang yang tidak mau ke masjid, Bu, karena nggak dapat hidayah. Nah, ini antara lain saja yang bahagia. Terus lagi, supaya ini kita juga jangan sampai di kuburannya, ya, Bu. Ya, jangan gelap. Banyak-banyaklah itu. Dan juga tadi kan supaya untuk menguatkannya, rupanya bukan hanya di kuburan saja, bahwa dosa kita pun sebelum meninggal dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca yang namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Inilah kepentingannya. Ada yang mau tanya kira-kiranya? Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Terima kasih, Bu. Silakan. Mau minum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan ini ya, nasab. Nasab. Sampai sekarang di akhir-akhir ini lebih parah, saya prihatin ya, karena muncul doktrin-doktrin dari Tabahin tentang ajaran-ajaran khurafat. Jadi salah satu yang sering ditemukan itu bahasanya satu tadi bodoh itu lebih mulia daripada 40 alim ulama. Itu salah satunya. Kemudian khurafat yang kedua, mereka para mukallaf yang notabene pendatang dari Yaman itu ya Pak Kiai, itu mengaku dirinya itu telah meminum darah Rasulullah. Itu bahaya sekali ini Pak Kiai, karena sudah beredar di videonya di masyarakat. Jadi mereka merasa menjadi manusia suci dan dijamin masuk surga. Kemudian khurafat yang berikutnya itu bahwasanya kita ini tidak akan berguna, sholat kita, zakat kita, haji kita, ibadah umroh kita, kalau tidak mencintai ahlul bait. Sedangkan secara
Pak, itu tidak terverifikasi bahwasanya mereka adalah zuriat Rasulullah SAW. Jadi selama ini kami sebagai warga Nahdlatul Ulama itu merasa dibodohin karena begitu takbirnya warga Nahdlatul Ulama terhadap para habaib itu Pak Kiai. Tapi ternyata mereka tidak terverifikasi sebagai zuriat Rasulullah. Itu bagaimana Pak Kiai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau saya berdasarkan gampangan aja lah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Yang kedua, inna akramakum indallah atqakum. La fadla li arabin wala a'jamin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara turunan Arab dengan turunan bukan Arab. Ajam itu bukan Arab, bro, orang Indonesia. Kalau Arab itu orang sana. Nah, tentu juga yang namanya kalau memang turunan Nabi Muhammad hadirin, putra putrinya Nabi Muhammad itu yang laki-laki waktu kecil meninggal semua. Tinggallah yang namanya Fatimah. Fatimah itu sendiri nikah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah putra daripada Abdul Muthalib, bukan Abi Thalib. Nah, Abdul Muthalib itu kakeknya. Nabi Muhammad itu bapaknya Abdullah. Abdullah kakak beradik dengan Abi Thalib. Nah, punya anak namanya Ali. Nah, nikahlah dengan itu melahirkan Hasan dan Husain. Nah, kalau dari darah laki-laki kuat, tapi kalau dari perempuan itu tidak kuat. Karena apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah pemimpin terhadap wanita, hadirin. Mulanya ibu-ibu kalau jadi pemimpin jangan dulu GR. Bukan laki-laki nggak pinter. Sebenarnya hadirin, laki-laki itu otaknya 9 loh, perempuan otaknya 1, nafsunya 9. Ya bu, laki-laki nafsunya 1. Nah ini. Namun kalau tahu begitu, itu ada kelebihan. Mulanya kalau jadi pemimpin itu jangan dulu GR, hadirin. Ya Pak ya, berat loh Pak sebenarnya jadi pemimpin itu Pak. Oke. Selanjutnya, untuk yang namanya dari Hadratul Maut ini hadirin, sebenarnya di sana sudah nggak ada turunannya. Yang mereka berprinsip dengan Ubaidillah ya kan Pak, padahal nggak ada. Dan juga karena yang namanya sejarah ini hadirin, cukupnya tahunnya beli tahun boleh jadi nama itu ada yang dimasukkan begitu hadirin mengaku. Padahal kalau yang namanya sampai yang namanya kayak Imam Syafi'i terus yang namanya Abdul Qadir Jailani sampailah ke sana kepada Nabi Muhammad hadirin. Tapi kalau yang namanya ini habaib ini memang masih diragukan. Karena apa? Ya kalau saya mendengarkan daripada ini bahkan yang namanya ulama-ulama yang muda-muda, baik itu yang namanya Sayyid Ibnu Abbas dari Buntet Cirebon, bahkan dari Pleret juga itu hadirin, bahkan Imaduddin juga, dan juga Gus Nurul dan juga Gus Muwafiq, banyak semuanya, bahkan yang namanya Said Akil Sirat, semuanya menentang semua hadirin itu bahwa itu tidak ada sampai begitu. Bahkan sampai Al-Alim Al-Alama juga, Syarifuddin juga, Samsuddin Syarifuddin itu juga mengatakan bahwa itu putus, tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Pada waktu zaman Belanda itu mereka itu diekspor ke sini tujuannya untuk supaya mereka orang ulama ini jangan memerangi Belanda untuk tenaga begitu. Ini dan juga dasarnya dengan penelitian daripada Kiai Imaduddin dari Banten itu hadirin. Dan juga kalau yang namanya Wali Songo sih memang ada turunannya sampai ke sana sebenarnya hadirin. Ini antara lain. Tapi kalau yang ini yang kesalahannya mereka mengakunya sampai begitu
seolah-olah ulama Indonesia itu ilmunya kecil. Padahal keilmuan tuh hadirin lebih tinggi di Indonesia. Saya sudah meneliti sendiri pada waktu haji saya. Saking geremnya. Karena apa, mereka itu hobi sekolahnya ke sana, kok bukan di Indonesia. Padahal ilmu yang tinggi itu Indonesia. Oke, nggak percaya ya Bu ya. Saya kalau habis sholat, di situ ada ulama yang ceramah pakai bahasa Arab. Saya dengarkan, rupanya apa? Nerangkan tentang keimanan. Nah ini Pak, rupanya tenang, tapi hanya pakai bahasa Arab. Jadi orang tuh, wah hebat. Oke, lagi saya lihat lagi. Kalau habis begitu ada orang yang baca Al-Quran, pakai duduk. Dia membaca Al-Quran, catatan. Saya tanya, ya saya, lima ada antum ayat Al-Quran di dakwah. Untuk dakwah baru dengan catatan begitu. Oh itu, ini antara lain. Itu orang pinternya. Terus ya lagi hadirin, mahasiswa yang sana. Mereka itu kan karena waktu musim haji kan liburan, ngapalkan itu sampai kitab-kitab. Saya tanya, apaan? Ngapa di sini? Mahasiswa kerja mana ya telip? Saya mau lihat. Kitabnya kitab ini. Bahkan sampai lagi yang namanya di Amerika hadirin, tingkat doktor itu yang namanya belajar nahwu sorof itu adalah kitab Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik itu sanawiyah di Dirboyo itu Pak. Sudah membaca kolam Muhammadun huwa Ibnu Malik, bahkan Wafiq itu Pak, ngapalkan yang namanya alala, yang nama jurumiyah dan sebagainya. Alfiyah Ibnu Malik juga hafal. Yang Wafiq yang bukan penyanyi itu hebat juga Pak. Di sana hanya sanawiyah, sudah belajar di sana doktor, bayangkan S1, S2, S3. Bayangkan hadirin. Ini pegangannya. Rupanya tinggi Indonesia. Dan ulama Indonesia hebat juga hadirin sebenarnya. Karena banyak yang para aulia-aulianya. Coba aja lah. Yang namanya Syekh Nawawi itu dari Banten, itu adalah ulama besar. Khotib Al-Banjari. Ini Pak yang dari Pontianak ke sana. Nah ini. Beliau itu hadirin ulama besar. Bahkan Syekh Junaidi. Itu juga itu yang namanya dari Indonesia. Yang menjadi ulama di sana. Dan ulama Indonesia nggak kalah sebenarnya. Bahkan yang menjadi imam Masjidil Haram dan Madinah ada orang Indonesia. Karena begini, di Saudi Arabia, ya untungnya saya udah tua, kalau masih muda saya ikut juga. Sayangnya itu udah tua ya. Kalau orang itu bisa ngapalkan 2 tahun, on time, langsung diberikan yang namanya gelar dan juga untuk hidup selama-lamanya ditanggung oleh pemerintah Saudi Arabia. Itu kehebatannya hadirin. Mulanya di sana ya sekarang saking menghormati bahwa Al-Quran itu bisa dihafal oleh mereka. Ini antara lain hadirin yang berbahagia. Dan hanya di sana ini hadirin karena ulama-ulama nulis Arab itu gampang menjualnya di sana, maka di Saudi Arabia kitab-kitab besar itu banyak. Sampai sayang kadang-kadang saya pesan sama teman-teman yang umroh mau Sumatera, tolong berikan kitab ini. Rupanya salah. Saya minta kitab Al-Mustadrok mendapatkan Mustadrok. Nah ini salahnya, tapi saya baca kitabnya itu Al-Mustadrok. Maksudnya minta lagi Jami'us kitab Tafsir Khazin. Alhamdulillah dapat itu hampir 4 jilid. Saya baca Pak, saya dalamin. Oh ini mulanya orang tidak akan yang namanya membaca Al-Quran waktu sholat. Begitu Bismillahirrahmanirrahim nggak ada. Alhamdulillahirabbil alamin nggak ada Bismillah. Karena nggak pernah belajar tafsir. Kalau belajar tafsir, insya Allah Imam Syafi'i sangat menekankan bahwa yang namanya baca Fatihah hendaklah dibaca Bismillahirrahmanirrahim dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak langsung Alhamdulillah. Bahkan waladhdallin amin. Membaca langsung, bacanya kulhu, langsung kulhu nggak ada Bismillah. Padahal setiap sesuatu mempunyai pembeda. Yang membedakan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak ada Bismillah adalah surat Taubah atau Al-Baro'ah. Karena apa? Surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah itu adalah, ada yang mengatakan adalah satu surat. Mulanya dikatakan At-Taubah.
dengan al-baro'ah tidak ada bismillah, kemudian diganti dengan a'udzubillah, kan Pak, di doanya kan begitu. Nah ini antara lain. Jadi untuk kalau memang mereka ini menyadari, ya pastinya dia akan nggak ada apa istilahnya, akan menyadari, oh bukan, tapi masih bandel juga begitu. Karena apa? Kalau turunan Nabi Muhammad pasti hadirin. Nabi Muhammad yuhibbul fuqara wal masakin. Senang sama orang fakir miskin. Dan juga Nabi Muhammad itu orangnya apa? Asadil haya iwat tawadu. Tapi mereka bukan tawadu, malahan membentak-bentak. Benar ya Pak? Ya ini antara lain. Maka ya sementara ini sih semoga saja perjuangan mereka itu akan terkabulkan, bahwa kebenarannya, tapi dalam hal ini masih diragukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayahnya ya, kesadaran mereka, karena orang Indonesia itu sebenarnya hebat. Kalau tidak hebat, Indonesia ini sudah dimiliki oleh orang lain. Tapi semoga saja Indonesia tetap Indonesia, dan juga tetap Islam di Indonesia ini tetap jaya, dan juga kita semuanya tergolong orang yang istiqomah menjadi umat Nabi Muhammad, umat wasofiddin wa dunia wal akhirah. Karena apa? Kita ini semuanya sebenarnya masih satu turunannya Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Nah ini untuk turunan sampai Nabi Muhammad sampai dengan darahnya segala macam itu udah terlaluan itu hadirin, nggak masuk akal. Nah kalau dari DNA boleh jadi yang namanya caranya sekarang tuh beda-beda, bahkan sampai rumah Nabi Muhammad sudah dibongkar. Nah ini kan terlalu, jangankan mau dibongkar. Dari impian raja, kalau kita ketemu Nabi Muhammad saja mimpi, insya Allah jadi terhormat itu hadirin. Baru mimpi, jangankan mau jabatan tangan dengan Nabi Muhammad. Tapi jangan khawatir. Tuba liman ro'ani wa amanabi. Berbahagialah bagi orang yang melihat aku dan percaya dengan aku. Tapi yang hebat lagi, tuba liman lam ro'ani wa amanabi. Orang tidak melihat aku tapi percaya dengan apa yang saya sampaikan, kata Nabi Muhammad. Itu termasuk kita ini hadirin. Lebih untung lagi kalau kita itu kan petunjuknya hanya Al-Quran ya Pak ya. Dan Al-Quran itu juga untung ada yang menerjemahkannya, dan ulama-ulama mendalami apa artinya. Dan tidak ada perjuangannya laulal ulama la soron nas minal ba'in, atau laulan nabi la soron nas minal ba'in. Kalau tidak ada para nabi dan juga tidak ada ulama, maka manusia seperti binatang. Alhamdulillah, mulanya kita ucap terima kasih dengan para alim ulama zaman dahulu yang telah ikhlas menyampaikan ilmunya kepada kita-kitaan. Semoga dia tergolong juga ya waqsulana waqsulahu fi zumratil awliya wal hujjaj wal amilin wal ulama wal musannif wa syuhada was sholihin. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang payah namanya kami.